Kemudian saya bacakan hikmah dalam wudhu. Kenapa dalam wudhu ini ya diperintahkan kepada kita, ataupun Allah Ta'ala kenapa memerintahkan kita untuk wudhu di samping tadi ibadah wasail? Apakah wudhu ini merupakan ta'abudi ataupun makulul makna? Ta'abudi itu adalah dogma, suatu perintah yang tidak bisa kita rasionalkan. Misal kayak sholat, Allah Ta'ala memerintah kepada kita sholat fardu berapa setiap hari setiap malam 5 kali. Ini adalah dogma, tidak ada alasannya kok napa 5 waktu, tidak 6 kali saja, ataupun tidak 7 kali saja. Alasannya Isra Mi'raj, betul, itu memang Isra Mi'raj karena proses menjadi 5 kalinya itu. Tapi kenapa kok 5? Kemudian rakaatnya kok napa subuh loro, kemudian zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kok enggak 4 semuanya saja? Ini tidak bisa kita berikan alasan, itu namanya dogma. Kemudian dalam wudhu ini apakah seperti itu dogma atau makulul makna, hal-hal yang bisa kita rasionalkan? Ini miturut qaul mu'tamad, wal mu'tamad annahu makulul makna. Utawi qaul mu'tamad iku ana satemene wudhu makulul makna iku bisa den angen-angen maknane, bisa dirasionalkan. Ya meskipun itu perintah Allah, tapi juga ada nilai-nilai yang lainnya. Li'anna sholata munajatur Rabbi ta'ala fatalabu tangdifi li ajliha wa inna makhtussa ar-ra'su bil mashiri satrihi ghaliban faktufiya fihi bi adna taharatin wa khussat al-a'dha'u al-arba'ah bidzalika li'annaha mahalu iktisabil khotoya. Ini ada keterangan dari al-mu'allif Syekh Nawawi al-Bantani. Kenapa dalam wudhu diharuskan ketika mau sholat? Karena seseorang mau sholat itu mau sowan kepada Allah Ta'ala. Jika ada seorang manusia sama Allah Ta'ala, meski dia harus dalam keadaan yang suci. Ini kan kita kalau angan-angan masuk akal. Wong jangankan sama Allah Ta'ala, wong kita mau sowan kepada guru-guru kita, pada kiai kita saja. Kalau mau kita radus, ya, isin awake dhewe. Ana wong tangi rebe-rebe isuk-isuk wae ayo sowan ngene, mesti kono aku adus dhisik. Mesti kok kuwi. Senajan ora wudu. Ini masih sama makhluknya. Ya, masih sama-sama manusiane. Wong aku durung adus omah jare ngon kiai iki priye? Ayo sowan Abah Lutfi yo. Nyung sik adus dhisik mesti kok kuwi. Kalau dia belum mandi. Ini mau sowan kepada seorang kiai. Lah orang yang mau sowan kepada Allah Ta'ala, ya. Nah ini umpama kok ada suruhan wudhu, nah maka ini makulul makna, karena dia akan bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah Ta'ala. Masa dalam keadaan hadas ini kan tidak rasio. Fatolabu ta'dhifi li ajliha, ya maka disuruh untuk membersihkan, dalam arti untuk melakukan wudhu, minimal wudhu. Nah, dalam arti untuk keabsahannya harus wudhu. Lah kok syukur-syukur mau mandi dulu kemudian wudhu, lah itu yang diharapkan seperti itu. Mau pahame sementing wudhu tok tapi rata wadus. Nah, itu bahaya. Ya artinya ya wong orang iki ana mandine, ya juga nanti wudhunya hukumnya sebuah keharusan dalam masalah sholat. Kemudian yang kedua, kenapa dalam membasuh anggota 4 itu dengan basuhan yang sempurna, kemudian dalam mashur roksi itu dengan menggunakan usapan. Kan tadi menggunakan ghuslu kabeh, ghuslu yaden, tapi ada satu menggunakan mashu, yang lainnya itu pakai air siraman, yang satu menggunakan cukup dengan sentuhan saja. Di sini diterangkan wa inna makhtussa ar-ra'su bil masi li satrihi ghaliban. Kenapa di kepala dikhususkan dengan mengusap saja? Karena alasannya pada umumnya kepala itu tertutupi. Dalam arti tertutupi ini pada umumnya ya wong lanang kuwi nganggo topi, nganggo kopiah, nek santri nganggo kopiah. Nek umpamane awan-awan kerja ya nganggo topi. Wong lanang umumnya kaya ngono. Wong wedok ya sama saja.
Wong wadon sama saja nganggo kerudung. Dalam arti orang yang tidak menggunakan tutup kepala ini jarang-jarang, apalagi musimnya musim panas, mesti rata-rata menggunakan tutup, sehingga ketika dia mau toharoh, kepala ini cukup dengan mashu saja, cukup dengan usapan saja. Dengan ini sudah bisa membuat energi yang positif. Maka cukup dengan sentuhan tadi saja. Kemudian yang kedua, yang lain tadi, yang lain ghuslul yadain itu semuanya pakainya siraman saja. Kenapa? Wa khussat al-a'dha'u al-ba'abidhalika li'annaha mahaluk tisabil khotoya. Kenapa kok menggunakan basuhan di tangan, di kaki, di wajah? Karena pada umumnya tempat-tempat itulah tempat-tempat sarang dari keluputan manusia ataupun sarang dari kekeliruan umumnya manusia. Wajah kuwi yo ana mripate jelaret. Kemudian kaki kadang mengarahkan ke hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, ataupun tangan juga melakukan sesuatu yang tidak direstui Allah dan Rasulnya. Ini pada umumnya maksiat itu ya dari kepala, tangan, dan kaki. Maka dari itulah untuk bisa mensucikan anggota badan ini ataupun anggota wudhu itu dengan basuhan, sehingga air ini deras. Nah, ketika basuhan itu deras, maka khotoyanya itu akan bisa rontok semua. Ini makna hikmah yang ada dalam wudhu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita pahami wudhu itu ya syariat dan juga kewajiban untuk bisa melakukan sholat ataupun menyentuh Al-Quran dan lain-lain. Dan wudhu ini harus kita pahami mulai dari rukunnya, dan juga nanti ada hal-hal yang membatalkannya kita harus tahu. Karena setiap hari kita diwajibkan minimal 5 kali ya, karena kita berhendak melakukan sholat fardu. Itu saja dari yang saya bacakan, semoga bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Kalau ada hal-hal yang kurang pas saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang mau tanya, monggo silakan, bisa ditanyakan, insya Allah akan kami bahas dan akan kami jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafumikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.